Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini adalah hari Jumat dalam pekan ke-15 dalam tahun liturgi gereja. Bacaan Injil untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Manusia mengalahkan Tuhan? Tentu tidak mungkin. Namun, bahwa Tuhan mengalah demi manusia, ini sangat mungkin. Inilah yang terjadi dalam kisah Injil ini. Kali ini para murid Yesus dihadapkan pada dua tuduhan. Pertama, mereka dituduh mencuri gandum di ladang orang. Kedua, mereka dianggap bekerja pada hari Sabat. Sesuai hukum masa itu, konsekuensinya tidaklah ringan. Namun, Yesus menolak kedua penafsiran itu. Menanggapi tuduhan ini, Yesus mengutip kisah Daud yang mencuri sajian untuk persembahan yang biasanya hanya dimakan oleh para imam. Jadi, Tuhan pun membiarkan Daud mencuri persembahan yang sebetulnya menjadi jatahnya. Ini menarik, bahwa Tuhan mengalah demi Daud dan para pengikutnya. Alasannya sangat sederhana tetapi mendasar. Daud dan para pengikutnya sungguh lapar. Maka, karena sangat lapar, para murid pun bisa memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Mereka tidak bisa dikatakan mencuri, sebab orang Israel juga punya tradisi untuk meninggalkan sedikit hasil ladang untuk orang yang miskin dan lapar. Orang miskin punya hak untuk tidak mati kelaparan. Para murid pun tidak bisa dituduh melanggar hukum bekerja pada hari Sabat. Jika demikian, para imam pun sebenarnya melanggar hukum setiap kali harus bekerja mengolah korban sajian pada hari Sabat. Sabat memang berarti berhenti. Mereka berhenti dari kerja agar dapat menyisihkan waktu khusus untuk Tuhan. Tujuan lainnya adalah agar mereka juga para pembantu atau budak-budak dan hewan-hewan pada hari itu bisa beristirahat. Mereka semua, juga para pembantu atau budak, pun bisa menjadi orang merdeka. Sapi-sapi dan domba-domba pun menjadi ternak merdeka. Konsekuensinya, Tuhan tidak bisa menerima umat-Nya yang memuliakan Dia dengan perut lapar. Sebab kelaparan adalah salah satu tanda mereka masih dalam penjajahan. Sebaliknya, Tuhan menghendaki kemerdekaan.
Inilah salah satu bahaya besar bagi agama-agama, yakni menafsirkan secara dangkal hukum Tuhan. Demi Tuhan, oleh orang-orang tertentu nasib manusia dikalahkan. Sekarang kecenderungan macam ini nampaknya muncul lagi. Ini mungkin disebabkan oleh kemalasan berpikir dan merenung secara lebih mendalam. Padahal Tuhan punya kehendak luhur agar manusia memiliki kehidupan yang lebih penuh. Tuhan tidak membuat peraturan hanya sekedar untuk peraturan atau peraturan yang menyiksa manusia. Tuhan tidak egois. Sebaliknya, Tuhan sangat peduli dengan nasib manusia, soal perut dan hidup sehari-hari kita. Demikianlah bacaan Injil hari ini sesuai dengan penanggalan liturgi gereja dan permenungan singkat atas sabda Tuhan itu. Semoga iman kita semakin diteguhkan. Firman-Mu pelita bagi kakiku,